Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-818 pada Selasa, 21 Mei 2024. Hari ini pukul 3.07 waktu setempat, Kepala OVA Kharkiv, Sinegubov mengatakan jumlah korban jiwa akibat serangan Rusia di Kharkiv meningkat. Setidaknya 3 orang terluka akibat serangan drone di Kharkiv. Selain itu, peringatan udara berlanjut selama 6 jam sejak dini hari di Kharkiv dan sekitarnya. Sebelumnya di Odessa, terdengar peringatan udara akan adanya serangan drone di wilayah itu pada pukul 2.37 waktu setempat, seperti diberitakan Suspilne. Menlu Asta restui Ukraina serang wilayah Rusia pakai senjata AS. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, AS, Lloyd Austin mengatakan mereka hanya mendukung Ukraina untuk menggunakan senjata bantuan AS untuk menyerang pasukan Rusia di wilayah Ukraina. Para pejabat ditanya apakah Ukraina dapat menggunakan senjata Amerika untuk mengalahkan pasukan Rusia yang berada di wilayah Federasi Rusia. Menurutku, mereka harus fokus pada pertarungan jarak dekat dan memastikan mereka mencapai target yang akan memastikan keberhasilan pertarungan jarak dekat. Anda tahu bahwa itu adalah posisi kami di masa lalu, dan itulah pendapatku di masa depan, kata Lloyd Austin, Senin, 20 Mei 2024. Kami berharap mereka akan terus menggunakan senjata jarak dekat. Senjata yang kami sediakan untuk sasaran di Ukraina, lanjutnya. Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Charles Brown, mendukung pernyataan Lloyd Austin dengan mengatakan kunci utama bagi Ukraina adalah menggunakan senjata AS untuk pertempuran jarak dekat. Zelensky minta sekutu kirim pesawat ke Ukraina. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan sekutunya di negara-negara barat dapat memberikan bantuan pesawat untuk Ukraina. Ia mengaku kewalahan dalam menghadapi serangan rudal Rusia di wilayah Ukraina. Angkatan bersenjata negara-negara tetangga NATO dapat mencegat rudal Rusia yang masuk di wilayah Ukraina, kata Zelensky kepada Reuters, Senin, 20 Mei 2024. Rusia menggunakan 300 pesawat di wilayah Ukraina. Kami membutuhkan setidaknya 120-130 pesawat untuk melawan di angkasa, ujarnya. Ukraina kini sedang menunggu pengiriman jet tempur F-16. Zelensky mengatakan bahwa jika negara-negara tidak dapat langsung memasok pesawat tersebut, mereka masih bisa menerbangkannya dari negara-negara tetangga NATO dan menembak jatuh rudal Rusia. Ukraina izin sekutu untuk serang wilayah Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan Kiev sedang bernegosiasi dengan mitra internasional untuk menggunakan senjata mereka untuk menyerang sasaran militer Rusia di perbatasan dan di dalam wilayah Rusia. Sejauh ini belum ada yang positif, ujarnya, dikutip dari The Guardian. Zelensky menegaskan kembali bahwa dia tidak melanggar perjanjian dengan sekutunya untuk tidak menggunakan senjata mereka di Rusia dan kini sedang mencari izin mereka untuk melakukannya. Lituania minta sekutu tak batasi tentara Ukraina. Menteri Luar Negeri Lituania, Gabrielius Landsbergis ingin sekutu Ukraina untuk mencabut pembatasan terhadap penggunaan senjata bantuan dari mereka untuk digunakan dalam menyerang wilayah Rusia. Sejak awal kami telah membuat kesalahan dengan membatasi warga Ukraina karena hal itu dapat dilihat sebagai sebuah eskalasi, katanya kemarin. Menurutnya, sekutu Ukraina didominasi ketakutan terhadap Rusia. Warga Ukraina harus diizinkan untuk menggunakan peralatan yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka dapat mencapai tujuan strategis. Mereka harus mampu menyerang wilayah Rusia, jalur pasokan, dan unit militer yang bersiap menyerang Ukraina. Hanya satu pihak yang memberlakukan aturan terhadap hal itu. Kita harus meninggalkan aturan yang kita buat ini, katanya. Lituania minta Cina untuk desak Rusia. Menteri Luar Negeri Lituania, Gabrielius Landsbergis mengatakan dia menentang gagasan meminta Cina menekan Rusia untuk menghentikan perang. Menurutnya, hal itu berisiko menciptakan ketergantungan Rusia pada Cina. Tidak ada makan siang gratis, Tiongkok akan selalu menuntut harganya, katanya. Dengan meminta Tiongkok untuk menyelesaikan konflik di Ukraina, kita menyerahkan kunci keamanan kita ke tangan mereka jika kita tidak menyelesaikan sendiri situasi tersebut, lanjutnya. Pertempuran di Ukraina Timur meningkat. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan situasi di medan perang saat ini adalah salah satu yang paling sulit sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022. Gelombang pertempuran yang sangat kuat sedang terjadi di Donbas.
Bahkan tidak ada yang menyadari bahwa sebenarnya ada lebih banyak pertempuran di bagian timur Ukraina, khususnya ke arah Donbas, Kurahove, Pokrov, Chasiv Yar, kata Zelensky. Namun dia menambahkan bahwa situasi di utara Kharkiv kini terkendali. Bantuan kemanusiaan untuk Ukraina mulai surut. Badan Pengungsi PBB, UNHCR, memperingatkan bahwa bantuan kemanusiaan untuk Ukraina berkurang meskipun mereka membutuhkan lebih banyak.